Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrajat Destiadi dari kelas Informatika kelas karyawan KM, dan saya di sini akan menjelaskan tentang eh, soal UAS, yaitu ada soal eh, jaringan komputer, dan saya di sini akan menjelaskan denahnya terlebih dahulu. Dan untuk penjelasan denah ini, di sini Dina ini menunjukkan rancangan jaringan komputer sekolah yang dibagi menjadi dua lantai. Jadi ada satu sama lantai dua ya. Ini lantai satu, lantai dua. Terus tiap lantai memiliki switch utama yang berfungsi sebagai pusat distribusi jaringan ke setiap ruangan. Antar lantai dihubungkan menggunakan kabel backbone agar seluruh jaringan tetap terintegrasi. Lantai satu, di sini ada labcom satu, ada ruang kepala sekolah, terus ruang kurikulum, ruang tata usaha, juga ada di sini. Terus switch satu ini berfungsi untuk, dan penjelasan jaringan lantai satu, semua ruangan di lantai satu terhubung ke switch S1 ini. Switch S1 berfungsi sebagai pusat distribusi jaringan lantai satu. Setiap ruangan memiliki komputer atau PC ya. Beberapa ruangan menggunakan WiFi access point untuk koneksi nirkabel. Jaringan di lantai satu menggunakan IP network tersebut, dan fungsi utama di lantai satu ini mendukung kegiatan administrasi sekolah, mendukung kegiatan praktek siswa di lab komputer, dan mendukung akses internet untuk pimpinan dan staf sekolah. Nah, lantai dua ini ada ruang BK, ada ruang guru, terus ruang kejuruan, sama ruang satu, sama ruang kelas satu, sama ruang kelas dua ya. Nah, semua ruangan di lantai 2 terhubung ke switch S2 yang ini. Tuh. Dan switch S2 itu berfungsi sebagai pusat distribusi jaringan lantai 2. Setiap ruangan memiliki PC atau perangkat jaringan ya. Akses point untuk kebutuhan WiFi guru dan siswa. Dan fungsi utama lantai 2 itu mendukung kegiatan belajar mengajar, mendukung akses guru dan siswa ke jaringan sekolah, kan koneksi antar lantai switch S1 dan S2 ini terhubung ke switch 2, lantai 2 menggunakan kabel backbone. Kondisi ini memungkinkan komunikasi mm, data antar lantai, akses server dan internet secara terpusat, manajemen jaringan yang lebih efisien, dan kesimpulannya itu untuk dana ini tuh jaringan dibangun secara terstruktur dan hierarkis. Pembagian switch per lantai membuat jaringan lebih stabil, mudah dikembangkan, mudah dalam troubleshooting. Dana ini cocok untuk lingkungan sekolah karena mendukung administrasi, mendukung pembelajaran, dan mendukung akses internet ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk Dena ini, dan kita lanjut ke Cisco yang sudah saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan di Cisco saya ya. Di sini ada lantai satu, ada router, server, terus lantai dua ada routernya juga, VP transfer, ada VP clean 2, VP clean 2, ada switch yang menghubungkan antar ini lantainya. Dan di sini ada lantai satu, ada labcom satu, ruang kurikulum satu, ruang capsek, tata usaha, terus ada BK lantai dua, ada ruang guru, ruang kejuruan, ruang kelas satu, ruang kelas dua. Dan di sini juga ada switchnya ya buat servernya. Langsung kita jelaskan saja ya. Nah, gambar umum jaringan yang saya buat ini, topologi jaringan pada gambar merupakan jaringan sekolah bertingkat dua lantai ya. Terhubung menggunakan dua router dan beberapa switch.
dengan tujuan agar seluruh ruangan dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada subnet dan lantai yang berbeda. Jaringan ini menggunakan topologi tree hierarchy, routing antar jaringan, pembagian subnet per ruangan, dan koneksi antar router. Router 0, router 0 kiri, 10.10.10.4. Nah, router satunya ini dia 10.10.10.8. Fungsi koneksi ini adalah menghubungkan lantai satu dan lantai 2. Kemungkinan komunikasi data antar subnet berbeda ya. Menjadi jalur utama backbone jaringan sekolah. Lantai satu jaringan 192 IP-nya 68 titik sekian ya. Dan router 0 gateway utama lantai satu itu 92.168.1.1 ya. Switch utama VTP transparan sebagai pusat distribusi jaringan lantai satu. Komputer satu ini yang ini IP-nya 192.168.10.2 ya. Berhubung ke switch server digunakan untuk praktek siswa. Nah, ruang kurikulum ini IP-nya 192.168.20.2 ya. Nah, ini itu dia mendukung administrasi kurikulum. Nah, ada ruang kapsik juga nih, ruang kepala sekolah. IP-nya 192.168.30.2 digunakan untuk pimpinan kepala sekolah. Dan ada ruang tata usaha di sini. Ada 192.168.40.2 mendukung administrasi sekolah ya. Di situ fungsi jaringan lantai satu itu menyediakan akses jaringan untuk administrasi, manajemen sekolah, terus kegiatan praktek komputer. Semua ruangan terhubung melalui switch dan diarahkan ke router sebagai gateway. Dan ada lantai dua. Lantai dua jaringannya 172.1.6 titik-titik. Router 1 gateway utama lantai 2 172 IP-nya 16.1.1 ya. Nah, switch utama transparan 2 mengatur distribusi jaringan lantai 2. Nah, ini buat ngatur si jaringan lantai 2-nya ini ya. Terus ada pembagian ruangan lantai 2, ruang BK. Ruang BK ini IP-nya 172.16.90.2 digunakan untuk bimbingan konseling. Ada juga ruang guru ya, ada ruang guru di sini. Ruang guru IP-nya 172.16.8.82 digunakan untuk guru. Nah, di sini juga ada ruang kejuruan. IP-nya berikut 172.16.70.2 mendukung kegiatan keahlian siswa. Dan ruang kelas satunya IP-nya 172.16.60.2 dan ruang kelas 2-nya 172.16.50.2. Dan fungsi jaringan lantai 2-nya itu mendukung proses belajar mengajar ya. Jadi si lantai 2 ini khusus berfungsinya untuk um, belajar mengajar. Nah, terus ada akses jaringan guru dan siswa, komunikasi antar ruang kelas dan lantai. Peran switch-nya ini switch digunakan untuk menghubungkan beberapa PC dalam satu jaringan lokal atau LAN, mengurangi beban router, mengatur lalu lintas data dalam satu subnet. Dan mode VTP transparan ini eh, konfigurasi gunanya untuk konfigurasi VLAN tidak otomatis tersebar dan lebih aman dan kontrol. Dan fungsinya selanjutnya ada alur komunikasi data ya. Contoh alur komunikasi itu PC di lab komputer satu mengirim data. Data masuk ke switch satu lantai satu, ke switch lantai satu. Teruskan ke router 0. Diteruskan ke router 0 lagi di sini.
Router 0 mengirim data lewat jaringan WAN. Nah, router satu ini dia menerima data dan diteruskan ke switch lantai 2. Nah, sampai ke PC tujuan misalnya ruang guru. Nah, isi ruang guru. Nah, ini ruang guru misalkan. Nah, untuk kesimpulannya dari Discord saya ini, itu jaringan dibagi menjadi dua lantai ya, dengan subnet yang berbeda. Router berfungsi sebagai gateway, penghubung antar jaringan. Switch berfungsi sebagai distribusi koneksi ke setiap ruangan. Dan desain ini saya desain sebagai desain yang aman, rapi, dan mudah dikembangkan ya. Cocok buat jaringan sekolah. Dan mungkin cukup sekian dari penjelasan saya dan presentasi saya. Dan dengan desain jaringan ini, seluruh ruangan di lantai 1 dan 2 dapat saling terhubung ya. Meskipun berbeda pada subnet yang berbeda, penggunaan router dan switch membuat jaringan lebih stabil, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa depan. Mungkin cukup sekian ya dari presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.